Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cisya Syaza Falasufa, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya terkait hubungan learned helplessness dengan depression, anxiety, stres pada laki-laki korban dating violence. Selanjutnya, latar belakang. Dalam perkembangan manusia menurut Erikson, ketika manusia memasuki masa dewasa awal, mereka ada dalam tahap intimacy versus isolation, di mana manusia itu fokus pada pembentukan hubungan dekat seperti pacaran, pertemanan, ataupun menikah. Nah, pacaran ini juga memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan hubungan pacaran yaitu untuk bersosial, untuk memiliki status hubungan, terus untuk memecahkan masalah, serta membangun sebuah cinta maupun kasih sayang dengan pasangannya. Tapi, faktanya banyak hubungan pacaran yang di dalamnya terdapat kekerasan atau yang dinamakan dengan dating violence. Dating violence merupakan perilaku mengontrol dan mendominasi baik secara fisik, seksual, maupun psikologis yang bisa membahayakan dan dapat mengakibatkan luka serta kerugian bagi pasangannya. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia menyajikan data melalui Simfoni PPA dan terlihat bahwa kasus kekerasan yang dilakukan oleh pacar merupakan kasus kekerasan tertinggi di Indonesia. Dalam kasus kekerasan, siapapun bisa menjadi korban, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun kasus kekerasan didominasi oleh perempuan, faktanya berdasarkan data yang disajikan oleh CDC, bahwa sekitar 26% laki-laki mengalami kekerasan seksual melalui kontak, kekerasan fisik, dan penguntitan oleh pacarnya. Sebanyak 53 juta laki-laki pernah mengalami agresi psikologis oleh pasangannya. Nah, sebagian besar perempuan itu mengalami kekerasan seksual, tapi laki-laki lebih mungkin mengalami kekerasan secara psikologis. Nah, dampak dari dating violence ini banyak banget. Dari fisik, seperti luka, kerugian memar-memar, ataupun seksual, untuk kehilangan virginitas, serta psikologis, seksual, maupun sosial. Nah, individu yang tidak berdaya atau yang disebut juga dengan helplessness ini dan putus asa merupakan penyebab utama depresi secara psikologis loh. Nah, salah satu dampak learned helplessness adalah stres secara emosional. Ternyata resiko depresi di usia muda itu antara usia 18 sampai 29 tahun, 3 kali lipat dibandingkan usia 60 tahun. Jadi lebih besar resiko depresinya saat usia dewasa awal. Nah, ini penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan kawan-kawannya dengan judul Tingkat Depresi dan Ansietas pada Usia Produktif menghasilkan depresi tingkat ringan dan sedang didominasi oleh dewasa awal, dan depresi lebih banyak dialami oleh laki-laki, serta anxiety ringan, sedang, dan berat sekali didominasi oleh dewasa awal, dan anxiety berat lebih banyak dialami oleh laki-laki loh. Nah, ada juga penelitian dahulu oleh Ananda tahun 2019 dengan judul Learned Helplessness pada wanita dewasa awal, korban kekerasan dalam pacaran yang masih bertahan dengan pasangannya. Penelitian ini menghasilkan faktor yang mempengaruhi munculnya learned helplessness adalah fase kekerasan, kekerasan psikologis, dan faktor power dan kontrol yang dimiliki pelaku. Ketiga subjek dalam penelitian ini mengalami penurunan motivasi, penurunan kognitif, dan penurunan emosi. Nah, ini adalah kajian pustaka. Nah, learned helplessness sendiri merupakan suatu kondisi yang muncul karena ketidakmampuan individu yang mengatasi peristiwa negatif yang terjadi secara terus-menerus. Nah, muncul nih persepsi bahwa respon yang diberikan akan menghasilkan hasil akhir yang sama aja. Namun, dalam kenyataannya, hasil akhir yang didapatkan tidak sesuai dengan respon yang diberikan, sehingga memunculkan penurunan keinginan untuk merespon. Nah,
DAS sendiri, di antara depresi, diartikan sebagai suatu keadaan emosi yang mempunyai karakteristik seperti perasaan sedih, gagal, tidak berharga, dan menarik diri dari orang lain ataupun lingkungannya. Kecemasan sendiri merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan, seperti rasa takut, tegang, khawatir, bingung, dan timbul karena adanya perasaan tidak aman terhadap bahaya yang diduga akan terjadi. Nah, sedangkan stres menurut Lovibon tahun 1995 merupakan suatu respon emosi yang muncul akibat kejadian-kejadian yang menekan dalam hidup individu. Nah, Lovibon dan Lovibon ini menjelaskan saat stres, individu cenderung menjadi mudah marah, sulit menenangkan diri, tidak sabar dalam menghadapi situasi, gitu. Nah, tujuan penelitian ini apa sih? Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara learned helplessness dengan depresi, anxiety, stres pada laki-laki korban dating violence yang masih bertahan dengan pasangannya. Metode penelitiannya, tipe dan desain ini, yaitu menggunakan kuantitatif dan dilakukan survei. Surveinya berupa menyebarkan kuesioner online dengan uji form. Populasi dan sampelnya yaitu populasinya laki-laki yang sedang mengalami dating violence, sedangkan sampelnya 30 laki-laki yang sedang mengalami dating violence dan berusia dewasa awal. Nah, tekniknya itu adalah purposive sampling. Instrumennya, saya menggunakan dua instrumen, yaitu alat ukur Learned Helplessness Scale oleh Francis Wade Cornelius dan Mary Ann McDermott Nelson tahun 1988. Serta DASS 21 yang dikembangkan oleh Lovibon tahun 1995. Analisa datanya dilakukan dengan uji korelasi menggunakan Jamovi versi 2.3. Nah, ini dia hasil uji reliabilitas dan validitas yang telah saya lakukan menggunakan Jamovi tersebut. Berdasarkan uji reliabilitas pada Learned Helplessness Scale ini, dihasilkan korba alpha sebesar 0,886, maka alat ukur tersebut dinyatakan reliable. Nah, berdasarkan uji validitasnya, bisa kita lihat nih bahwa item 1 itu menghasilkan nilai sebesar 0,0178, maka dinyatakan tidak validnya item 1 karena di bawah 0,3, sedangkan item 2 sampai item 20 dinyatakan valid karena memenuhi kriteria. Selanjutnya, uji reliabilitas DASS 21 scale ini ada nilai Cronbach alpha sebesar 0,953, maka dinyatakan reliable. Nah, untuk validitasnya, item D1 sampai item S7 ini dinyatakan valid karena memenuhi kriteria. Selanjutnya ada hasil analisanya dari korelasinya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil analisisnya menunjukkan ada hubungan positif signifikan antara learned helplessness dengan depression. Depression itu dengan nilai korelasi 0,702, p-value-nya kurang dari 0,001, anxiety nilai korelasinya 0,471 dengan p-value 0,004, dan stres nilai korelasinya 0,631 dengan nilai p-value kurang dari 0,001. Nah, hasilnya itu menunjukkan semakin tinggi learned helplessness, maka semakin tinggi juga depression, anxiety, dan stres pada laki-laki korban dating violence. Begitupun sebaliknya. Nah, kesimpulannya, dating violence ini jadi hal yang perlu diperhatikan dan diteliti karena masih banyak penelitian yang belum meneliti terkait kekerasan yang dialami oleh laki-laki. Nah, hasil uji validitas dan reliabilitasnya menunjukkan terdapat satu item tidak valid pada skala learned helplessness. Nah, hasil uji korelasinya menunjukkan ada hubungan positif signifikan antara learned helplessness dengan depression, anxiety, dan stres. Sekian pemaparan penelitian saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.